Padahal bangsa Arab dulu tidak mengenal nama Makkah. Kapan Al-Quds itu berdiri? Dan kapan Baitul Haram atau Masjidil Haram itu berdiri? Masjid pertama yang dibangun di atas dunia ini adalah Masjidil Haram. Yang kedua, bukan Masjidun Nabawi. Kenapa ada di sana? Saya jelasin sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak moyang kita namanya siapa? Adam. Siapa? Datuk moyang kita namanya siapa? Siapa saja Marsudin gitu. Di dalam bahasa Ibrani, di dalam Taurat dan di dalam Injil, kalau di dalam bahasa Ibrani, Ibrahim sering disebut sebagai Abraham, Evram. Di dalam bahasanya orang-orang Nasrani sering disebut sebagai Abraham, sering disebut sebagai Afram, Hebro, atau dalam bahasa Arab sering disebut sebagai Ibrahim Al-Khalil. Ibrahim menikah lagi dengan perempuan Palestina. Di dalam Taurat, di dalam Injil, Palestina atau Filistin sering disebut sebagai Kanaan. Yakub Allah beri gelar Israel dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ezrael. Ezra artinya kekasih, El itu Allah. Karena di dalam bahasa Ibrani penyebutan kata Allah adalah El. Di dalam bahasa Aramaik, bahasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sering disebut sebagai bahasa Suryani, menggunakan kalimat Elah, Iloh, Elohim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Lora Nizar sebentar lagi. Lora Nizar sebentar lagi hadir. Sambil menunggu beliau, izinkan saya Mat Nizar. Kalau beliau Lora Nizar, kalau saya Mat Nizar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana bi ulumil ulama'il 'amilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Salatan taj'aluna biha min ahli al-ilmi dhahiran wa batinan wa tahsyuruna bi'ibadika as-salihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bismillahi ma sya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma sya Allah la haula wa la quwwata illa billah. Yang dirahmati Allah dan yang kami muliakan para alim, para alamah, para kiai, para pimpinan lembaga, pondok pesantren, terkhusus kepada sahabat saya, anggota DPRD Kabupaten Kuburaya, Mas Iqbal, beserta seluruh majelis keluarga, Ibu Hajah Umi Kalthum, sahabat saya Kiai Haji Mansur Zahari, terkhusus tamu kita malam ini Lora Nizar yang jauh-jauh
dari Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur yang hadir di tengah-tengah kita malam ini. Mudah-mudahan lantunan salawat yang beliau sampaikan malam ini menjadi pengingat dan pengenang rindu kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Malam ini kedua kalinya saya hadir di tempat ini. Ada suasana yang berbeda. Kenapa saya katakan berbeda? Walaupun dalam kondisi berdesak-desakan seperti ini, tapi mudah-mudahan hati kita senantiasa menjadi hati yang diluaskan oleh Allah. Tidak mudah kita duduk bersama, karena setiap orang itu pasti punya niat, punya tujuan, dan punya kepentingan. Tetapi mari kita tinggalkan itu sejenak saja. Kalau bicara sibuk, hidup itu sibuk, Pak. Kalau bicara tentang dunia, siapa yang tidak tertarik tentang dunia ini? Tetapi jangan sampai karena persoalan dunia sampai kita lupa dan lalai bahwa sesungguhnya ada yang memiliki dunia ini. Saya mungkin tidak berlama-lama malam ini, karena insya Allah nanti habis saya itu ada Lora Nizar yang ibu tunggu-tunggu. Saya doakan yang gadis-gadis, mudah-mudahan jodohnya ganteng seperti Lora Nizar. Jadi menengkok batik tong bitong sekan. Aku tak beda nyesel lagi ya ceramah malam. Mudah-mudahan suaminya ganteng seperti Lora Nizar, soleh, baik, penyayang sama istrinya, kaya raya, punya jabatan. Nah, orang seperti itu sudah mati semuanya. Kebayan belis. Saya yakin yang hadir malam ini santri semuanya. Bangga tidak jadi santri? Senang jadi santri. Bangsa ini merdeka, negara ini merdeka karena para santri. Maka tepuk tangan untuk para santri. Ratusan tahun sebelum Indonesia merdeka, pesantren sudah berdiri di Indonesia. Menunjukkan bahwa umat Islam itu punya cita-cita dan semangat besar untuk menjadikan manusia-manusia di negara ini dan di bangsa ini sebagai manusia yang beriman, berilmu, dan bermartabat. Maka banggalah menjadi santri. Sebab benteng terakhir yang menjaga akhlak, etika, dan peradaban bangsa, saya ulangi, benteng terakhir yang menjaga ilmu agama, akhlak, dan peradaban umat adalah dunia pesantren. Maka Anda harus punya tanggung jawab yang besar untuk menjaga peradaban umat, menjaga peradaban Islam, dan menjaga pengetahuan. Dan itu semuanya tergantung kepada Anda para santri di masa-masa yang akan datang. Tepuk tangan untuk santri. Santri niku sanes bahasa Arab. Saestu niku. Paham? Paham nggih? Santri niku sanes bahasa Arab. Santri itu bukan bahasa Arab. Santri itu terambil dari bahasa Sanskrit atau bahasa Sanskerta yang dulu dipakai oleh nenek moyang kita bangsa Indonesia. Sastri itu artinya orang yang hidup di jalan Tuhannya. Maka santri itu harus menjadi pribadi yang siap zahiran wa batinan sesuai dengan ajaran Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam
Kita harus siap hidup sesuai dengan aturan-aturan Allah. Maka halo santri putri, halo, jangan percaya sama yang kayak ginian ini. Ini wajahnya mencurigakan semua ini. Berapa menit saya ceramah? 2 jam. Lagi Loranizar pahata nyanyi kan. Cebi dabi. Malam ini bicara Isra. Insya Allah setiap kiai, setiap ustadz mubaligh sudah menyampaikan dengan jelas. Malam ini kita belajar sejarah sebentar, ya, karena pendidikan saya itu fokusnya di sejarah. Pendidikan saya fokusnya di sejarah, maka sering disebut saya itu sebagai penutur sejarah. Kalau sejarawan saya belum sanggup. Kenapa bicara tentang sejarah? Karena ini berkaitan tentang ayat Allah. Insya Allah santri semuanya hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra laylan ilal masjidil aqsal ladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu. Ada yang unik dari ayat ini. Saya tidak bicara tentang tafsir secara tafsil, tapi saya akan menjelaskan sebentar saja. Kita banyak yang betul lagi. Itu ceramah bahasa apa nih kak? Bahasa betul. Bi kulenik binin yang ku benereng betul gila. Ya bos di kento tepote saja. Rombane kan bini dari atas. Aduh, kepengepor. Kita bicara sejarah. Ada 2 tempat yang dimaksud oleh Allah. Pertama, ketika Allah mengawali ayat ini makna litanzih. Makna litanzih itu artinya ada makna penyucian. Apa yang harus disucikan? Apakah Allah? Bukan. Allah adalah zat yang maha suci, nggak mungkin kita menyucikan Allah. Karena Allah tidak tergantung kepada kita makhluk. Yang harus disucikan adalah hati kita dari prasangka-prasangka buruk terhadap Allah. Yang harus dibersihkan adalah syakwa sangka, keraguan-raguan dalam hati. Apa iya peristiwa ini terjadi? Yang disebutkan oleh Allah hanya 2 tempat. Nah, ini kalau di dalam bahasa sejarah kami disebut sebagai locus delicti. Ngerti kan? Lengerteh. Ya mau lengerteh wabillahi taufik wal hidayah wassalam. Apa boleh? Ada 2 tempat. Pertama, bahwa baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat dari satu tempat yang sering disebut sebagai Makkah. Padahal bangsa Arab dulu tidak mengenal nama Makkah. Bangsa Arab mengenalnya sebagai Bekkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkatan mubarakah. Ada perubahan signifikan, ada perubahan yang sangat penting. Dari kata Makkah, dari kata Bekkah berubah menjadi Makkah. Padahal Makkah itu dulu oleh masyarakat sebelum datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bangsa Arab mendiami tempat ini dulu dikenal sebagai Paransilah. Makkah itu dulu namanya Paransilah. Paham? Makkah itu dulu namanya Paransilah. Sementara Madinah namanya Yathrib. Nanti saya jelasin satu persatu. Ini karena santri ini biar nggak tidak gagap sejarah. Kenapa Allah menceritakan masjid di ayat ini? Masjid yang pertama dimaksud oleh Allah adalah Masjid Al-Haram. Masjidil Haram tempat Baitullah hari ini. Yang kedua yang dimaksud oleh Allah Al-Aqsa adalah Al-Quds atau disebut sebagai Baitul Maqdis atau Baitul Muqaddasah. Saya jelasin satu persatu.
Makkah itu jaraknya dengan Al-Aqsa yang diceritakan oleh Allah jaraknya 1.300 km. Maka dalam bahasa Arab sesuatu yang jauh, sangat jauh itu Aqsa. Kenapa disebut Masjidil Aqsa? Karena jaraknya antara Masjidil Haram dengan masjid ini jauh. Aqsa. Sesungguhnya nama dari tempat ini adalah Baitul Maqdis atau Al-Quds. Sekarang pindah tempat. Di mana Al-Quds itu? Yang hari ini dari dulu sampai sekarang, kapan Al-Quds itu berdiri dan kapan Baitul Haram atau Masjidil Haram itu berdiri? Masjid pertama yang dibangun di atas dunia ini adalah Masjidil Haram. Yang kedua bukan Masjidun Nabawi. Yang kedua Masjidil Aqsa. Jaraknya kata Rasulullah SAW kurang lebih 40 tahun. Kenapa ada di sana? Saya jelasin sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad. Bapak moyang kita namanya siapa? Adam. Siapa? Datuk moyang kita namanya siapa? Siapa saja Marsudin gitu. Benih Marsudin, nah Adam. Adam itu bapak moyangnya manusia. Tetapi bapak moyangnya Nabi bukan Adam. Ibrahim. Di dalam bahasa Ibrani, di dalam Taurat dan di dalam Injil, kalau di dalam bahasa Ibrani, Ibrahim sering disebut sebagai Abraham, Evram. Di dalam bahasanya orang-orang Nasrani sering disebut sebagai Abraham, sering disebut sebagai Afram, Hebro, atau dalam bahasa Arab sering disebut sebagai Ibrahim Al-Khalil. Ini sejarah. Nah sekarang kaitannya kemana? Kalau soal sholat ini kan paham semua ini. Nah, nanti bab sholatnya. Ibrahim bukan bangsa Arab. Ibrahim bukan bangsa Arab, tapi Ibrahim adalah orang Mesopotamia yang di belakang hari sering disebut sebagai Irak. Dulunya disebut sebagai Babil atau Babilonia. Ibrahim lahir di satu tempat yang bernama Ur Kaldani. Kenapa kemudian disebut sebagai Abraham, Evram, atau Ibrahim? Makna di dalam bahasa Ibrani, Abraham, artinya orang yang melintas. Kenapa melintas? Karena Ibrahim menikah dengan perempuan Mesir yang bernama Sarah. Beni Sarah cak matura bu. Mun Sarah cak matura apa artinya? Sake Sarah. Ibrahim kemudian menikah lagi. Nah ini bagian ini jangan lama-lama ya. Para kiai agak curiga ibu Deni. Ibrahim menikah lagi dengan perempuan Palestina. Di dalam Taurat, di dalam Injil, Palestina atau Filistin sering disebut sebagai Kanaan. Sekarang Ibrahim menikah dengan Sarah, kemudian menikah dengan Hajar. Dari Hajar lahir seorang anak laki-laki yang bernama Ismail. Dari Ismail turun anak laki-laki yang bernama Haidar. Dari Haidar turun sampai kepada Adnan. Adnan turun sampai kepada Hashim. Kemudian turun kepada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya anak yang bernama Abdullah. Dan Abdullah punya putra yang bernama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti bangsa Arab. Baik. Kita stop dulu bagian Ismail. Kita sekarang ke Ibrahim. Ibrahim istri yang pertama bernama Sarah, punya anak laki-laki yang bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub. Yakub sering disebut sebagai Jacob.
Yakub Allah beri gelar Israel dalam bahasa Arab, di dalam bahasa Ibrani disebut sebagai Ezrail. Ezra artinya kekasih, El itu Allah. Karena di dalam bahasa Ibrani penyebutan kata Allah adalah El. Di dalam bahasa Aramaik, bahasanya Nabi Isa alaihi salatu wassalam, sering disebut sebagai bahasa Suryani, menggunakan kalimat elah, iluh, Elohim. Berganti ke bahasa Arab Allah. Udah cukup? Belum ya? Oh, belum selesai. Belum selesai. Kenapa Yakub itu diberi gelar oleh Allah Israel, yang kemudian diabadikan menjadi nama surah Bani Israel? Siapa Bani Israel? Anak keturunannya Yakub. Yakub punya anak 12 orang bernama Yusuf. Yusuf bersaudara. Ada namanya Yusuf, ada namanya Yahuda, dan anak bungsunya yang bernama Benjamin. Ada 12 orang. Ada abangnya Yusuf bernama Lewi, atau di dalam Taurat sering disebut Levi. Sekarang menjadi nama celana, namanya Levis. Itu sebenarnya nama anaknya Nabi, Pak. Levi. Di dalam bahasa Ibrani, bahasa Arabnya Lawi. Dipakai sama Pak Iqbal, Levi's. Mau didi kan, melihat itu mau jaring Mekarsari gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini biar ngaji sejarah. Ya coroni NU yang model-model ginian, Pak. Levi punya anak namanya Imran. Tapi bukan nama surah Al-Imran, itu nanti beda lagi. Imran punya anak laki-laki yang bernama Moses, yang dikenal sebagai Musa alaihi salatu wassalam. Dan Musa punya adik laki-laki yang sama-sama jadi nabi, namanya Harun, sering disebut sebagai Yitro. Nah, ini dapat 10 semua nanti nilainya ini. Dari mana kata Yahudi itu terambil? Dari abangnya adiknya Levi yang bernama Yahuda. Maka dari kata Yahuda menjadi nisbat agama Yahudi. Sekarang Yahuda menurunkan anak keturunan. Nomor ke-6 namanya Isaiyah. Isaiyah punya anak laki-laki yang menjadi nabi, namanya the King of David. Islam menyebutnya sebagai Nabi Allah Daud alaihissalam. Daud alaihissalam punya anak menjadi nabi, namanya Solomon. Dalam bahasa Arab sering disebut Sulaiman. Sulaiman punya 2 anak, tapi tidak ada yang jadi nabi. Namanya Yarub'am, Yarub'im, atau sering disebut sebagai Harub'am dan Harub'im. Keturunan ini punya anak, terus di generasi ke-26, kurang lebih punya anak laki-laki bernama Imran, diabadikan oleh Allah menjadi nama surah dalam Quran, Ali Imran. Imran menikah dengan Hana. Hana punya anak perempuan bernama Maryam. Di luar sana sering disebut sebagai the Mary of the Virgin. Ya tokang dia cak Inggris saya. Disebut dengan perawan Maria. Punya anak laki-laki tanpa pernikahan, yang oleh kita diyakini sebagai Nabi Ulul Azmi, yang bernama Isa bin Maryam. Kaitannya apa? Rasulullah Muhammad SAW dengan Nabi Isa ternyata satu datuk, namanya Ibrahim. Cuma beda nenek. Neneknya Rasulullah SAW berasal dari Palestina yang bernama Hajar, sementara neneknya Isa bin Maryam, neneknya bernama Sarah, berasal dari negeri Mesir. Apa yang mau saya ceritakan sederhananya malam ini? Kenapa Allah menceritakan Baitul Maqdis yang sering Anda sebut sebagai Yerusalem? Yerusalem itu terambil dari kata, dalam bahasa Sumeria sering dikenal sebagai Ur Selim.
Di dalam bahasa Ibrani sering disebut sebagai Yerusalem. Sementara di dalam bahasa Mesir kuno disebut sebagai Yerusalem. Di dalam bahasa Arab menjadi Darussalam. Paham ya? Kenapa saya ceritakan ini para santri, para murid? Ternyata peradaban Islam itu hebat. Menjadi umat Islam bukan hanya sekedar saja belajar bagaimana kita berakidah, bertauhid kepada Allah, bukan hanya sekedar belajar bagaimana kita bersyariah, tetapi bagaimana kita tahu dan faham ternyata para nabi-nabi itu punya keterkaitan. Kenapa Baitul Maqdis itu begitu diperebutkan sampai hari ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Nabi Isa, Nabi Musa, para nabi-nabi besar pernah berada di tempat ini yang hari ini disebut sebagai Yerusalem. 3 kitab besar turun di sana. Kitab Taurat itu turun di satu tempat yang bernama Tur Sina atau dikenal sebagai Gurun Sinai. Kemudian Taurat setelah turun di sana, kemudian Nabi Allah Daud menerima Zabur juga di tempat atau di tanah ini, dan Injil Nabi Isa turun di tanah ini juga. Lantas kaitannya dengan Rasulullah apa? Allahumma sholli ala Muhammad. Saya singkat saja. Dalam proses perjalanan Isra wal Mi'raj, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah sampai di tempat ini yang sekarang tempat bekas sholatnya Nabi, bekas sujudnya Nabi, persis berada di Masjid Al-Aqsa. Apa yang diperebutkan oleh bangsa-bangsa Israel hari ini bukan kekayaan yang diperebutkan, tetapi tanah suci, tanah mulia yang dimuliakan oleh Allah, dimuliakan oleh para nabi, dimuliakan oleh para rasul, dimuliakan oleh para malaikat, dan tanah itu tepat di Baitul Maqdis yang sering disebut sebagai Al-Quds. Maka tanah ini yang diperebutkan, termasuk sampai hari ini sejarah perebutan tanah ini tidak kurang dari 3000 tahun lamanya. Tanah ini tidak pernah selesai dari perebutan dan peperangan. Ini menjadi kontraindikasi, kontradiktif. Namanya Darussalam, namanya Yerusalem, namanya Yerusalem, namanya Yerusalem. Padahal arti semua itu adalah tanah yang penuh kedamaian. Walaupun begitu, 3000 tahun lamanya tanah ini tidak pernah berada dalam kedamaian. Sekarang, kenapa umat Islam juga bersusah payah merebut tanah ini? Terutama saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Sebelum bangsa Israel di tanah ini, bangsa Israel itu di Mesir diusir oleh Firaun dalam proses pengejaran bersama Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam. Artinya bangsa Israel adalah bangsa pendatang di tanah ini sebagai pendatang, sementara bangsa aslinya adalah bangsa Palestina, bangsa Arabnya. Paham? Biar tidak kabur sejarahnya, saya punya kewajiban untuk menjelaskan itu. Sekarang kaitannya sama sholat kita. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Boleh minum Pak Iqbal? Karena waktu saya tinggal 5 menit ini. Joni bin Jabit toyo. Rani zor hari HP letak aduk jasalan. Ya gantian karena Rani Zarjo paling umur ditanya ki, kenapa umur sampean Gus? 17 Kiai. Oh, selisih setahun Gus. Sepenapa ajunan 20 belu Gus. Serius Kiai, karen Gus. Allahumma sholli ala Muhammad. Terima kasih Mas Iqbal sudah mengundang saya untuk kedua kalinya. Tapi kalau menghadapi ibu-ibu seperti ini saya nggak sanggup. Saya ngadep sana aja. Lekini bini Roma curiga bu. Ini sebelum kita lanjut, kita berfatihah dulu untuk guru-guru mulia kita. Pertama, semoga fatihah ini Allah sampaikan kepada Allah yarham Kiai Haji Khairuman Ar-Rahbini, kemudian Haji San Haji Sulaiman bin
Martimin, kemudian Hajah Mayani, kemudian Nyai Hajah Masfufah, kemudian Haji Muhammad Ihsan, Kiai Haji Tijani Jauhari, pengasuh pondok pesantren Al-Amin Perinduan, kemudian Kiai Haji Makhtum Jauhari, kemudian Kiai Haji Idris Jauhari. Ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah bijahin Nabil Mustafa Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Matur sekelangkung sedaya. Para Rabu sedaya sebatin kaul muljaaki. Sejarah tentang tempat di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses Isra Mi'raj. Rasulullah selepas salat kemudian tidak beberapa lama dimi'rajkan oleh Allah dari tempat ini. Maka yang diperbutkan oleh bangsa-bangsa Israel adalah batu Mi'raj. Batu di mana menjadi tangganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam proses perjalanan spiritual menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, dari Sidrah hingga ke Mustawa. Hari ini mangken kula sareng panjenengan, Bu, Ibu, milih kaya apa miskin? Pejelas, mele sokin apa miskin? Sokin apa miskin? Abe lapadian. Yang kusiantan melolo setera soki akapi. Oke, mending miskin bahagia atau kaya tidak bahagia? Kaya apa, Pak? Ajar ke siapa? Cing pertanyaan kedua, Pak nyari jawaban lain. Bu, mending kaya tidak bahagia atau miskin bahagia? Ya burung satu agin lah. Sing maki saya pada kita soki ya Bu. Bu, saya punya tetangga. Tetangga saya itu kebetulan Cina, Tionghoa. Suatu hari tetangga kanan kiri saya Mas Iqbal itu kan rata-rata non muslim. 40% di sekitar saya non muslim. Tapi kami membangun masyarakat di perumahan kami itu dengan penuh kedamaian. Ada saling menghargai walaupun kami berbeda. Kadangkala saya itu berpikir serius, saya saja dengan mereka yang berbeda iman aman-aman saja dan tidak pernah membicarakan soal Tuhan. Soal iman itu adalah masing-masing. Saya ingin menunjukkan kepada mereka bahwa Islam itu akhlaknya baik. Kenapa akhlaknya baik? Karena selepas sholat harus ada yang membekas di hatinya orang sholat. Paham Bu? Orang sholat tujuannya menghadap kepada Allah. Selepas sholat harus ada bekasnya. Bekasnya orang sholat apa? Ketika kembali di tengah masyarakat dia menjadi pribadi yang baik. Menjadi pribadi yang sabar, yang selalu berbagi kebaikan di antara sesama. Ini kadang baru keluar dari masjid merasa enggak. Mak merasa enggak gitu. Oh, ya mau ni mengaju apa ya? Oh, bitok ot sakit kapi. Kuken bener bacaan aja yang banyakan beton ban kolhuna ya. Keluar di masjid agrunggung mak. Pengapora asman panjenengan pun. Gitu? Ya Abdul Salam gitu. Ki Abdul Salam nih, kamu ngimami kan nyaman. Suara bagus, makharij huruf tepak. Wala aku mabena aku mantep. Tapi kan tak keleburin bereng kantong. Ana apa? Abid kok. Kan sepaju kan. Kamu ya. Engki sepada menikah lah. Pernah ngimam impian. Lanjak jal sekali. Tak kok banyak gerunggung jemaah lagi. Jadi suatu hari saya ditanya sama namanya Aliong. Pagi-pagi sambil cuci mobil,
Ini kekeje. Tapi gue yang bener gitu naliong. Pak Haji ndak kemana-mana. Ndak Yong. Boleh ngobrol Pak Haji? Oh boleh. Ada apa Yong? Boleh tanya Islam? Oh boleh. Jangankan tanya Islam, masuk Islam juga nggak apa-apa. Mau nanya apa Yong? Anu Pak Haji, kalau subuh-subuh di masjid itu bunyi pekek-pekek itu apa? Manas gula. Ndak boleh manas. Allah melarang. Pekek-pekek mana? Itu yang 3:30, aku tak bisa tidur. Itu namanya tarhim. Itu apa Pak Haji? Itu pemberitahuan sebentar lagi mau masuk waktu subuh. Digaji. Wah. Tunggu gaji di rumah kayong. Enggak ada gaji. Oh, kok mau ya? Abah kini pegemung kok bingkore. Gini Yong. Dasarnya seorang mukmin, seorang muslim ketika melaksanakan ibadah karena ada keyakinan bagi dirinya bahwa Allah sudah menciptakan dirinya, menjamin semua rezekinya. Salat itu sesaat. Terus ngapain kita sih? Kemudian kenapa kita marah ketika Allah memanggil kita? Kenapa orang Islam banyak yang miskin ya? Aduh. Ada kebayang manas poler ya. Ya maksudnya gimana Yong? Aku tengok orang Islam banyak tak kaya Maksudnya coba orang Cina punya. Oh orang Cina kaya-kaya Serius Yong? Pak Haji bisa tengok Iya ya Yong. Masalahnya apa ya? Kok malah saya yang nanya dia ya kan? Mestinya kan dia nanya saya gitu. Kan terbalik nih ke pertanyaannya. Kuncinya apa Yong? Nah kan? Mau tahu nggak? Oke. Apa Mas Yong? Orang Cina asal dengar pekek-pekek di masjid dia bangun Terus dia berangkat pasar. Terus mana bisa orang Islam kaya? Dia pekek-pekek di masjid bunyi adzan dia makin tidur bener ki ya Yong. Aku sering tengok Pak Haji. Aku biasa lewat depan masjid Aku tangga sama Pak Haji 8 tahun Aku tengok Pak Haji juga jalan subuh. Mata naik Yong. Cetor kok pengarah gitu. Jadi gimana Yong? Aku sih bukan ngolok-ngolok Pak Haji, apalagi ngolok orang Islam. Orang Islam tuh baik. Orang Islam tuh paling baik. Orang Islam hidupnya baik Coba, orang Cina kenapa cari duit? Orang Cina itu hidupnya halus penuh dengan duit. Mati pun halus pakai duit Maka orang Cina halus mati-matian cari duit. Orang Islam kan tak peduli dengan duit. Jangan sampai Yong. Jangan nemola pada ya. Are Pak Dewan Tangkan Cere. Ki lebur ki ke PC Pak. Letak lebur. Bu Umi, Nyai Umi Kaltum, letak lebur ke PC Bu Nyai. Oh, bayagi ya mondoi. Jadi gini, apa rahasianya Yong? Orang Cina itu Pak Ji, dia kalau berdoa sama Tuhan yakin. Yang kamu bilang yakin gimana? Maka Pak Haji bisa tengok orang Cina bangun tidur jam 5 jam 6 pagi-pagi dia punya bangun tidur, dia ambil kemenyan, ambil setanggi, dia bakal dia punya setanggi. Pertama orang Cina kalau sembahyang ngadap timur. Dia bakar setanggi begini ke timur. Habis timur barat. Habis barat selatan. Habis selatan utara. 8 penjuru dewa dia minta. Kalau sampai 8 dewa kasih, berarti orang Cina makin kaya. Kan tidak mungkin Pak Haji, 8 penjuru mata angin tidak mungkin tidak dikasih. Kalau tidak dikasih, dipaksa. Caranya angkat kita punya setanggi, ancam Tuhan. Jangan tak kasih, jangan tak kasih. Nah persoalannya sama dengan kita. Kita tahu bagaimana salat itu mendekatkan hati kita kepada Allah.
Kenapa tidak dekat? Karena kitanya menjauh. Padahal tujuan dan fungsi utama salat, Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampun ngendikan ngoten. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'akthirud du'a. Hal yang paling mendekatkan atau waktu yang sangat tepat dan dekat kepada Allah antara kita dengan Allah kapan? Waktu sujud. Milana dari keadaan para rabu para tretan setuju. Saya paling penting bagi badan kau sareng panjenengan odik nih kan. Odik itu sepaja abe nih bisa aja ke ibadah Allah. Ibadah saya odik tambah saya. Tapi bila ibadah tak saya je Arab odik itu saya. Kalau sholatnya baik Allah akan menjamin semuanya menjadi lebih baik. 14 abad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah pernah mengatakan kepada kita. Lihat nanti dalam kitab Muwatta, Imam Malik bin Anas meriwayatkan sebuah hadis. Ada dua versi dalam matan yang berbeda. Ada taraktu fikum amrain, ada matan yang kedua taraktu fikumut tsaqalain. Kita ambil yang pertama. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian semuanya dua perkara. Wahai orang desa Parit Pelita ya, desa Mekar Sari, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya, Provinsi Kalimantan Barat. Taraktu fikum amrain. Aku tinggalkan kepada kalian semuanya dua perkara saja. In tamassaktum bihima, jika kalian berpegang teguh kepada dua perkara ini, lan tadillu abadan, kalian tidak akan pernah tersesat selamanya. Odien tenang, odien loros, pikirnya bersih, atena lapang. Napa? Kitab Allah, Al-Quranul Karim, wa sunnat Rasulih, dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang unik dari hidup kita. Pagi, siang, sore, malam, sampai ketemu pagi lagi. Yang selalu dikhawatirkan cuma satu, apakah besok saya ketemu rezeki? Padahal rezekinya sudah Allah siapkan, tinggal ikhtiarnya saja dicukupkan. Persoalan jumlah berapa yang didapat itu relatif. Tergantung sekuat mana kita mencari dan ilmu yang kita pergunakan untuk mencari rezeki. Jangan membandingkan apa yang ada di tanganmu dengan apa yang dimiliki tetanggamu. Tetanggamu yang kelihatannya baik-baik saja belum tentu dia sebahagia dirimu. Halo, halo gadis-gadis. Suatu hari saya diajak sama istri. Saya jarang nge-mall, Pak. Tapi kan ibu-ibu tahu saya ini suami paling baik di Kalimantan Barat. Mata percaya. Suatu hari istri saya ngajak, Bu. Ya namanya istri itu kan ya minimal sekali tangki, Pak. Bener pikiran salbut, Pak. Masa kamu lah aku songkok jadi bini le siapa ki abi nanti kalau ke mall biar nggak ketahuan orang, nggak dipoto-foto sana sini, abi pakai topi, pakai masker, iya mi, celananya jangan yang itu, kelihatan kurang bagus, nah, biar saya setrika, saya wah mending bini si becek macam itu, din silake epo gonteng Bu. Siapa aja ya bes lebur. Ini kan terbalik kadang Pak. Ini nolek sandal lah buduk ngalah langkui kok. Mundin tibi, dulu mari ke. Ongguan kan? Ongguan. Kemarin apa Pak? Oh Pak. Ini Pak. Akhirnya nyampe ke sana ya saya kan agak kagok juga, agak kikuk juga masuk. Pakai kacamata biar nggak kelihatan, siap. Tiba-tiba yang namanya mall ini kan semua makhluk masuk situ Pak, iya kan? Ngarep ya. Akhirnya di depan saya melintas anak gadis mungkin umurnya 25. Ya manusia refleks dong. Cus. Istri sebab, haram. Lurus saja, iya. Aduh Bu, dengan benembe Bu.
Makin ntar ke mall. Lama-lama istri saya, Umi, Abi masih ngeliat barusan? Enggak ngeliat. Pertanyaan konyol muncul dari istri saya. Bi, iya. Abi barusan ngeliat perempuan yang lewat? Enggak. Serius? Enggak. Sumpah? Oh iya lihat nih sebentar nih. Yang ditanya sama istri saya ini konyol, saya bilang. Bi, cantikan mana saya sama dia? Waduh. Ya kan gak masuk akal Pak Iqbal. Istri saya umurnya 52, yang lewat 25. Ini kan perbedaannya sama dengan apel dan jambu namanya kan. Jambu belento boleh. Jadi, mau jujur gimana, nggak jujur sakit. Cantikan mana? Ya Allah Mi, sampai hari jangan bohong. Iya, terus cantikan mana aku sama dia? Halo ibu, halo gadis, kan pasti gitu kan? Cantikan mana aku sama dia? Saya bilang, Mi, saya tidak bisa bohong. Perempuan yang lewat tadi itu cantiknya kelewatan. Manas, kok bisa? Terus aku gimana? Cantikmu sudah lewat. Aman Pak. Atau kan mereka cantik tak cantik. Perempuan di dunia ini cantik semua. Maka Pak Iqbal, saya ingatkan malam ini. Tentu saya. Istrimu itu adalah perempuan terbaik sampai hari ini. Sampai hari ini. Leku pada wallahu a'lam kia Pak. Jangan pernah membandingkan kecantikan orang di luar sana dengan istrimu. Betul Bu? Waduh, yes. Gak usah dibandingin. Belum tentu yang di luar sana mampu membahagiakan. Yang jelas-jelas istrimu sudah mendampingimu berapa tahun? Aduh tak lek kelupain. Saya nggak nyaman lek kelupain siapa namanya Pak? Mau napal ngarah bede budi gambar. Ini kan begini Pak. Jangan pernah membandingkan istrimu dengan yang di luaran sana. Karena istrimu itu terlalu hebat untuk dibandingkan dengan perempuan manapun kecuali ibu kita. Tepuk tangan untuk ibu-ibu semuanya. Enggak serius ini Pak. Tapi juga perempuan, jangan bandingkan suamimu dengan orang yang ada di luar sana. Panyabes macam gendengan rani, zarian bentang laki. Mbok iya ibu. Laki nampian kan mulai nah, sapa orang lagi riben ya kan. Udah, syukuri apa yang Allah berikan hari ini. Dan pekerjaan yang paling sia-sia adalah membandingkan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain dan tidak pernah hirau terhadap nikmat yang Allah berikan kepada diri kita sendiri. Belajar hidup itu sederhana Bu. Hidup itu mudah dan gampang. Yang sulit adalah keinginan kita manusia yang terlalu berlebihan. Maka malam ini, karena insya Allah sebentar lagi 35 hari lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan barakah di bulan Rajab. Allah berikan barakah di bulan Sya'ban dan Allah pertemukan kita di bulan Ramadan. Ini sudah berapa menit ceramah saya ini? Oh, siap. Dan bagian untuk saya beda kan? Atau kotok Bu? Mohon bisa ceramah aja bit-abit ya. Arah apa Pak Iqbal? Ampel petepes kia ya. Iya seporan apa ambu apa? Ambu. Saya kemarin Pak Iqbal ceramah di Sumatera dan Pulau Jawa. Tanggal 30 saya terbang dari Pontianak ke Pekanbaru. Di Pekanbaru kemudian ke Rokan Hilir. Dari Rokan Hilir kemudian saya terbang ke Jakarta, balik arah ke kota Banten, tepatnya di kota Pandeglang, Lebak dan kemudian Serang. Habis itu kemudian saya ke arah Bogor, dari Bogor kemudian ke Jogja, ada beberapa tempat di Jogja, baru kemudian pulang ke Pontianak. Artinya itu perbandingan saja Pak. Kalau di Malaysia kan saya ceramah 40 menit Pak. Saya di sana tidak mahal Pak.
Tidak mahal. Ya 5.000 lah gitu Pak. Arah apa nah? Cengkok kena tungging Rina. Ya kalau di Brunei ya sekitar 3-4 ribu lah Pak. Tapi Brunei Pak, kalau ke Singapura saya 3.500 sampai 4.000 dolar Pak. Ya mau denang kok tak tahu gimana macam apa lagi saya turun saya. Nggak apa-apa. Ini saya cuma guyon Bu, saya guyon. Tapi saya yakin Pak Iqbal sudah menyiapkan itu Pak Iqbal ya. Ya, saya tidak terbiasa nerima cash Pak. Cek, Arya kejo kan tampunan nur ya Bu. Kelak semangka dalam hari kiri bini. Jalan malam. Apa mi? Penyaring retin di senjuai kok. Yenja mi, yakin saja Pak. Yakin Bu. Saya termasuk suami yang tidak mungkin tergoda Ki Abdul Salam. Saya termasuk tipe suami yang tidak pernah tergoda. Kok bisa Ki? Karena saya yang menggoda Pak. Aduh, yang kejo apa Bu? Congkokin, lagi mah WA kadang ini bini. Halo Ibu Nyai, aku yang nomor 7 loh. Enggak, nih bini saya itu baik. Bain reng bini ya istri saya. Karena istri saya perempuan Jawa Barat, jarang ngomong Bu. Sekali ngomong langsung marah dia Bu. Suatu hari, pendekin tampun leso nih kayak gini. Jadi begini Bu. Kula ben sampeyan mun lo odik sesuai ben aturna Allah aman odik. Bejana bejeng ki abejeng. Ki berangkat lakom pon lah lakom. Engki ben tetangke ngereng pesai. Cek banyak cerita odik. Kadang abek menika kalau lo berada di masjid juk toju compo lebet kancana. Nak suwe. Penor toju dan naik. Bade kasih cerita itu. Mulai ini. Padahal tadi di masjid sudah berdoa kepada Allahumma gfir lana dzunubana, nangis sampai mati ya. Lebet tetangkeuna. Ngetelak kodong ping Josu. Arapa? Tak cocok ben muana kan nih kau. Arapa? Iya kodong ngeping su. Kelampina koneng. Rok hijau menyala justru. Aju nyamana spotlight justru. Aju pada depan matahari saya solap justru. Siapa juga? Ya bini Pak Iqbal lah. Lu ini ketimbul Pak. Padahal dibunuh Allah. Dibunuh Allah. Nih. Jaga apa nih? Ya madu masuk itu. Innahu bima ta'maluna basir. Kelakoh napa saya kelaku bi sampean. Tapi enggak emot sampean. Allah ngabes ke sampean. Allah oneng kelakuna sampean. Jangan sampai tadi di masjid lidah kita pergunakan untuk salat dan sujud kepada Allah. Ketika itu kemudian kita ambil Quran untuk membaca Quran dan kemudian berzikir. Tapi berbahaya setelah menit berikutnya ternyata lidah yang ini selepas dipergunakan untuk zikrullah tapi kemudian dipergunakan untuk menghibah bahkan memfitnah orang lain. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Karena hal yang paling pasti bagi orang-orang yang salat, selepas dia salat hatinya lembut, hatinya baik, akhlaknya lebih baik, perilakunya lebih sempurna. Dia tidak terlalu menggubris apapun yang diucapkan orang tentang dirinya. Walaupun dia mampu untuk membalas, tapi dia tidak membalas itu. Kenapa? Orang yang hatinya sudah lembut, hatinya yang sudah baik, dia tidak mungkin memikirkan apapun tentang apa yang Allah perlihatkan kepada dirinya. Dia bersyukur dengan rezekinya. Dia tidak mengeluh tentang keadaannya. Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah sujud, saya sudah baca Quran, saya sudah zikir. Itu sudah cukup bagiku ya Allah. Persoalan nikmat itu adalah urusanmu ya Allah. Karena yang berhak menentukan adalah dirimu ya Allah. Aku tidak akan mengukur sujudku dengan berapa rezeki yang aku dapatkan setelahnya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lemari Pak. Enggak kan ada Ranizar nanti. Ranizar kan sampai subuh kan. Boleh sekali dari Sampang sampai subuh lagi Bu. Pokon kasih ada belu lagi. Mun lagi Ranizar turun terus Gus, terus ragu. Ini kan ujau setuju nih kan. Ujau setuju lagi. Ya ujau saja. Tapi sepaling penting benih cuma lagu solawat ben Ranizar. Sepaling penting aten asampung ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena memang malam ini di samping kiri kita ini kan ada masjid. Kita ini hidup hanya antara azan dengan azan. Duhur ki odi, asar belum tentu. Asar odi nunggu maghrib, belum tentu maghrib odi. Maghrib ki odi, karena isya apa lanceng ampoi ku enjo isya hi lanceng apa jeung ngagedi. Tanyet ke naropane ko buren nan. Sehingga tiap-tiap takut terlampas bu. Coba naro mas, oh isya hi lanceng. Tunggu bu. Odi benika ta'abid. Odi benika zaman ta'abid waktu nasa kecil bu. Odi sopu belum tentu duhur odi. Ada tiga leban panjenengan si aroma sakit dua rezeki malam mangken ngereng niat aki asadaqah untuk masjid. Debu Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan fid dunya yabtaghi wajhullah banallahu lahu baitan fil jannah. Pasera orang si abentok, pasera orang si abangun masjid nang dunya niat nga oleh ridhon Allah pagi nang hari kiamat, pagi nang swarga bangun lagi istana sepaling sae. Yuk keluarkan infaknya, keluarkan sedekahnya. Kita infak untuk masjid yang sedang dalam proses pembangunan, niatkan ibadah, niat aki sedekah untuk emak ben embu ben keluarga. Ngereng pekeluar ngereng hadroh beda hadroh ki ngeri sambil hadroh. Saya minta teman-teman petugas panitia bawa nopo nggih kardus buat nopo kita napa bekte kardus tuh ibu-ibu engki dengoden sini bini jalanaki ki sebab bapak bagian segi laki anu kardus segi manter nikah tetia sebab oleh pengapura dari Allah Subhanahu wa taala. Manter rezekina sampean tambah sae, odiin tambah sae. Si aroma saakadun penyakit manter kalaben asadaka ke masjid penyakit yang kak sareng Allah Subhanahu wa taala. Ngereng jamiatul hadrah sambil sholawat. Ngereng sambil berjalan. Sambil berjalan kardusnya sambil berjalan. Ibu-ibu badegi, ibu degi. Gigi ngereng. Tarikh jami'al hadrah, jami'atul hadrah. Shalawatnya. Ngereng. Allahumma sholli ala Muhammad. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta iksiru ghali anta misbahu sud
على محمد صلى الله عليه وسلم يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا مؤيد يا ممجد يا إمام القبلتين Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mantan muka rezeki saya keluar sarang ajunan setuju kak dinto teti sedekah sepaling saya pagi neng akhirat manter ngolia belesan selangkung saya dari Gusti Allah Subhanahu wa taala yang ngerasa hari ini punya penyakit atau sedang sakit, mudah-mudahan sakitnya disembuhkan oleh Allah. Yang punya masalah dalam keluarga, mudah-mudahan segera selesai. Yang punya masalah dengan tetangga, mudah-mudahan segera diakurkan oleh Allah. Dan orang-orang yang senantiasa ingat akan kehebatan dan kekuasaan Allah melalui rezekinya, kemudian diinfakkan ke jalan Allah, maka insya Allah itu adalah menjadi rezeki yang terbaik. Amin Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian dirahmati Allah, nanti selepas saya pengajian walaupun sebentar, nanti kan ada Loranizar yang akan bersolawat untuk kita semuanya. Mudah-mudahan ibu-ibu ya merasa terhibur, apalagi ini kan sebentar lagi mau masuk Ramadan. Mulai masuk bulan Ramadan ini kan susah kapi kayak lakin. Susah kiai. Apa semelia kelam bini-bini nanti. Tapi yakin Pak, musim zaman mangkin ini kan tidak usah khawatir Pak. Istri sampean tidak mungkin datang ke pasar Pak. Karena pasarnya yang datang sendiri Pak. Saya kan sering cerita istri saya itu ya, pernah cerita kemarin itu. Gula, karena nih bini kan orang Sunda kan orangnya baik, orang Sunda nih ke baik. Lamba umi nih ke protes ke gula. Nih ke pribadi gula kena cerita sekecil. Anu cong mi abini ring Sunda cong, minta abini mature. Anu mi, ki pertama takdir Allah. Saya nomor 2. Anu mun ring Sunda kan menatunging laonan mi. Lemes. Mun ring Sunda kan caca ben bibir mi. Mun ring bini matura ben gerungan mi kong. Mi ditemu cong. tes bu ibu mun anak mangka ngaji. Anak nih sare kemalen cong. Main bu sorong ngaji ki normal Pak Iqbal teh pada dukale mole dul agak naik titik suaranya berarti anak ki jauh le pada tak mole saya sorong ngaji abah kaki dul mole dul titik cepon gule saya takut menikah masa takut ke suara nering bini beni takut suara nering bini ampo pelempengan mi. Jadi kula aromasi yakin ring Sunda kan baik. Alhamdulillah baik sampai mangken. Sampai suatu hari kita ngobrol sebagai suami istri. Biasanya kalau ustadz atau kiai itu kan suka lebih. Maksudnya apa nih? Ya anulah itu kan. Berikan Mansur ki. Enten aman kiai aman. Oh enggak, saya nyambung. Oh mungkin maksud istri saya khawatir nikah lagi. Saya bilang enggak mungkin itu. Engkau adalah satu-satunya perempuan yang mampu meruntuhkan hatiku. Serius? Ya salah. Serius. Gini aja Bi. Kalau memang Abi mau menikah lagi, menikah saja enggak apa-apa. Aduh, tak kerjot saya Pak Iqbal. Mak bener yang bini nyuruh lagi Abi ini boleh. Gula rak pura tak penting ending. Apa mi?
Ya kalau mau menikah, menikah aja, nggak apa-apa. Serius Umi nggak marah? Enggak. Nggak pakai syarat? Ya ada dong. Syaratnya apa? Istri saya bilang, kalau Abi memang mau menikah lagi, syarat yang pertama, anak-anak harus ngaji, bahkan semuanya harus masuk pondok pesantren, karena akan menjadi bekal mereka kelak ketika mereka dewasa. Apalagi anak laki-laki, dia adalah calon imam bagi istrinya kelak. Bagaimana mungkin anak laki-laki ketika kelak menjadi seorang suami, ternyata dia tidak bisa memimpin sesuai dengan hukum Allah. Maka harus ngaji. Itu syarat pertama. Yang kedua, Abi harus memberikan yang terbaik untuk kami keluarga. Karena seorang suami adalah imam, maka imam yang terbaik, khairukum wa khiyarukum man ahsana li ahlikum. Suami yang baik, suami yang paling baik adalah ketika dia berbuat baik kepada istri dan keluarganya. Siapa yang ngocak betul dia? Kalau kita mari. Terus yang nomor 3, nah ini yang nomor 3, dengarkan baik-baik. Kalau memang Abi mau menikah lagi, tidak apa-apa. Saya ikhlas, saya ridho. Tetapi syaratnya langkahi dulu mayat saya. Mbok laonan esen nama tapuk sih bilang. Pola begitu lagi Pak Iqbal ini. Saya nggak Bu Susan. Gini Bu ya, kunci hidup itu sederhana. Tinggal bagaimana kita menjalani saja. Syukuri apa yang Allah tetapkan dalam hidup kita, biar rumah tangganya adem, ayem, tentrem. Yang pertama, jangan pernah meninggalkan sholat. Siapapun yang berani meninggalkan sholat, berarti dia sudah berani meninggalkan Allah Tuhannya. Orang saya aromas abon ni kesangkup. Wow, tak pejong tak apa-apa. Cina tak pejong soki, engki mun kaiyen nama. Cina tak pejong soki, anu tak pejong soki. Cuma odik ni kan benih cuma bab soki. Ni kebab tenang ate. Ate penika bila tenang, soal dunya penika kan menyusul. Saya nomor 2 jawabnya Kanjeng Gusti, saya ngajak lupain bebenyak maos Quran. Nih, ini sebentar lagi Ramadan, para pencinta-pencinta Quran, mudah-mudahan nanti dari sekarang sepanjang hidup kita bacalah Quran. Selepas sholat ambil A'udzubillahi minasyaitonirrajim, sebentar saja tidak apa-apa. Apalagi banyak tentu lebih baik. Tapi kalau belum sanggup untuk membaca banyak, sedikit saja. Insya Allah hidupnya adem, ayem, tentrem. Akan Allah bahagiakan. Karena Allah sudah menjanjikan bagi siapapun yang tetap menjaga ibadahnya kepada Allah. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Pesera orang laki bini siapapun, laki atau perempuan yang menjaga ibadahnya, yang menjaga salatnya, yang menjaga amal solihnya, maka janji Allah itu pasti. Kepastian yang Allah tetapkan adalah hidupmu akan Allah perbaiki. Kalau salatmu baik, hidupmu baik. Kalau hidupmu baik, insya Allah rezekimu baik. Kalau salatmu sudah diperbaiki, berarti hubunganmu dengan Allah sudah engkau perbaiki. Jika hubunganmu sudah engkau perbaiki dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki kualitas hidupmu. Yang mau beli skincare, monggo. Tapi jangan lupa wudukmu. Paham? Saya skincare ngereng. Entah ibu kibireng laki, ya mun kita cukup jak maksa. Mulai cukup ngereng. Tapi enggak pan radin orang bini untuk peserah. Untuk lakin. Pengapora beni untuk orang. Untuk lakin. Cuma kelakin aja garang. Jadi mau boy kaki kaki. Mun pada nomor telepon salah sambung. Halo? Iya halo juga. Dengan siapa ya? Oh maaf mbak salah sambung. Enggak sudah nyambung kok ke hatiku. Kini ngakina. Iya dah. Ngaki. Mun beni lakin. Nah, mun beni mahrum mah. Pekencang suarana. Halo? Iya halo. Aduh maaf mbak salah sambung. Iya tutup saja. Kan salpa. Mun kelakin. Halo le, di mana le? Banyak tanyaan.
Injaleng kok kan laki. Ini cang siapa tang ke? Cang tak laki kaki kok. Marah apa zu? Marah apa begini ansuaran? Tak bisa memang setel ngak ria kok. Laon. Lah setel koncang ria. Launan. Di mele compok kak. Kan nyaman ketiatian. Maki kentan di PC. Tapi reng laki kejukenan. Maki kentan di PC. Mun suara reng bini nyaman kan. Oh tenang pikiran mak. Umpamanya kalau tuh nelpon kaki Mansur. Assalamualaikum Abi. Iya waalaikumsalam sayang. Kan nyaman. Kule sampai mangkin. Udah lah notope kah malam lah. Kule sampai mangkin sebelum sepuh Pak Iqbal. Pola bisa sampai nama laki. Sebelum saya sholat subuh jam 3:30 saya bangun. Sebelum istri saya bangun saya hampiri dia. Saya elus kepalanya. Bangun cantik. Iya. Kalau belum bangun, saya bangunkan. Cantik, bangun. Mie pak kaki saya repot centang bini. Cek sakit hati, apa kakirnya? Are gua atungin kitang bini kok. Abelik tang bini. Apa ganteng ya kan? Bawa tembus ke langit nomor 10 kan. Leni ke rumah tangga kan salpa. Jadi tidak bisa ditentukan hanya sekedar oleh jumlah dan hitungan angka. Tapi bagaimana kita mengawali hidup itu dengan penuh kebahagiaan. Sekali-sekali kita senda gurau. Sebagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Sekali waktu Nabi terburu-buru pulang. Sayyidah Aisyah tidak tahu ternyata Rasulullah pulang. Karena saking terburu-burunya melihat Rasulullah pulang. Masakan Sayyidah Aisyah yang awalnya biar nikmat dan bisa dinikmati oleh Nabi, ternyata Sayyidah Aisyah itu terlalu banyak memasukin garam ke dalam sayurnya. Ketika dinikmati oleh Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana dengan masakan saya? Padahal asin luar biasa. Coba Pak Iqbal mulai di kantor. Pak Mangki hengan acen. Kenapa bahasanya sampean ke ibu? Kita celik maksudnya apa ya Pak? Kita tahu loh. Cola kena lapar. Pernah enggak kita suami mikir bahwa istri itu di rumah pekerjaannya tidak pernah berhenti? Iya Pak curhat idin nada iya gelo kita. Kok Ustadz tahu? Kok Kiai tahu? Karena saya selalu membantu istri saya Pak. Saya selain kegiatan dakwah atau ngisi seminar dan seterusnya, saya biasa bantu istri. Saya dalam seminggu kita bagi 3. Istri masak 3 hari, saya 4 hari masak di rumah. Ustadz bisa masak apa? Air sampai gosong bu. Cepas kuah. Engkau banyak bujo nak kaki. Coba kan cibi. Begitu. Jadi Rasulullah SAW kemudian memanggil Sayyidah Aisyah. Aisyah, saya sudah lama tidak makan bersamamu. Padahal niat Rasulullah biar Sayyidah Aisyah mencicipi makanan yang asin. Apa jawaban Sayyidah Aisyah? Ya Rasulullah, mohon maaf ya Rasul, saya barusan makan ya Rasulullah. Enggak Aisyah, temani saja di sini. Aku ini hanya pengen menyuapi untukmu sedikit saja Aisyah. Padahal tujuan Nabi ngasih tahu kalau makanannya asin. Kalau perempuan itu langsung dikasih tahu, dia akan patah, hatinya akan rapuh, dan mungkin dia akan marah dalam hatinya walaupun dia tidak bersuara. Kemudian Rasulullah pelan-pelan mencicipi. Bagaimana Aisyah? Ya Rasulullah, maafkan saya Rasul. Ternyata makanan ini asin ya Rasulullah. Tadi aku terburu-buru melihatmu sampai kemudian aku gugup dan banyak memasukkan garam. Rasulullah tidak marah. Apa kata Rasulullah? Aisyah, walaupun masakan sayur ini asin, tapi karena yang memasak adalah tanganmu yang penuh cinta dan kasih sayang. Enak Aisyah. Deh. Coba Ustaz Abdul Salam. Kita tahu kebenaran micin naraiko. Ngebas ke dalam. Atau kerja nih bini. Nggih padu. Kula sareng nih bini. Mi, Umi hari ini makan apa? Emang Abi mau masak? Ya pasti. Memang Abi sayang sama dunia akhirat engkau ben kaki wa duan. Lain lah yang ngampong. Gitu Bu, begitu Pak Iqbal. Ya Pak Iqbal ya.
Nah, sudah berapa tahun menikah? Lupa kan? Saya alhamdulillah udah 26 tahun, Pak. Lebih banyak asinnya sih, Pak. Tapi ini saja yang dapat saya sampaikan, karena insya Allah selepas ini kita akan mendengarkan bersama lantunan salawat dari Lora Nizar. Mudah-mudahan salawat yang disenandungkan ini dapat melembutkan hati kita semuanya dan mengingat betapa perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan dan mendidik kita umatnya untuk tidak pernah melupakan solat, sebab solat adalah tiang agama, dan barang siapa yang melaksanakan solat berarti dia telah menegakkan agamanya. Tetapi barang siapa yang meninggalkan solat berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Bahkan Nabi pernah bersabda, al-ahdul ladzi bainana wa bainakumus shalah, yang membedakan antara kita dengan orang lain satu, yaitu salatnya. Biar kita faham, biar kita mengerti bagaimana salat dan seterusnya. Di sekitar sini banyak pondok pesantren, banyak kiai dan banyak ustadz yang insya Allah ilmunya memiliki sanad yang bersambung langsung kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab nasihat seorang ulama, Imam Sufyanus Tsauri, al-istinadu silahul mu'min. Guru yang bersanad, yang memiliki kesambungan ruhaniyah kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah senjatanya seorang muslim. Illam yakun ma'hu silahun fabi syai'in yuqatil. Jika seseorang tidak memiliki guru yang bersanad, ilmu yang bersanad, bahkan bagaimana mungkin dia akan berperang melawan musuhnya sementara dia tidak memiliki ilmu yang berasal dari guru yang bersambung kepada nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kebenaran pasti datangnya dari Allah, sementara kesalahan murni karena saya yang bodoh. Jika ada waktu dan usia yang panjang, mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali dengan waktu dan kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sejenak kita berdoa dan bermunajat kepada Allah. Selepas doa nanti insyaallah kita akan bersama-sama mendengarkan Lora Nizar, ya. Ala hadhihi niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma bi rahmatikal wasi'ah wa bi ni'matikal 'azimah wa bi alaikal jasimah, ya rabbana ya rahim ya ghafur la yaghfirudz dzunuba illa anta ya rabbal alamin. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا مغفرة كثيرة من عندك وارحمنا إنك أنت خير الراحمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا وعلما نافعا وعملا متقبلا وتجارة لن تبورا وذنبا مغفورا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم إن هذا الدعاء ومنك الإجابة وإليك الجهد ومنك التكلن يا رب العالمين. اللهم إن هذا الدعاء دعاء المستضعفين ورجاءنا رجاء الخائفين. نرجو رحمتك ونخشى عذابك وأنحنا مطايانا ببابك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصل اللهم على رسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad